Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan virus corona mungkin tidak akan hilang dari dunia. Menanggapi hal ini, sejumlah negara mulai mempersiapkan kehidupan baru yang disebut dengan new normal. Bagaimana dengan Indonesia? Apa persiapan pemerintah untuk mengantisipasinya? Kita bergabung dengan Dade Salampesi yang akan mengecek faktanya bersama-sama. Silakan Dade. Ya, Sumi dan juga pemirsa, pernyataan dari WHO tadi disampaikan oleh pihak WHO saat sejumlah negara yang ada di dunia justru sudah mulai melonggarkan kebijakan lockdown atau kebijakan physical distancing mereka. Kita lihat lagi pernyataan dari WHO yang disampaikan pada pekan lalu, tepatnya di Jenewa, Swiss pada 13 Mei 2020. Dr. Mike Ryan yang merupakan Direktur Kedaruratan WHO mengatakan penting diketahui virus corona baru ini bisa menjadi virus endemik yang ada di masyarakat dan virus ini mungkin tidak akan pernah hilang, disampaikan oleh WHO. Sekali lagi di tengah saat negara-negara banyak yang sudah melonggarkan kebijakan lockdown atau physical distancing mereka. Sebelum kita beranjak lebih jauh, kita lihat lagi lebih dalam bagaimana dengan status virus corona yang ada di dunia. Lebih tepatnya kita lihat angka dari 5 besar negara dengan kasus COVID-19 terbesar di dunia. Ini data saya ambil dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada kemarin siang hari Minggu 17 Mei 2020. Dan di urutan pertama ada Amerika Serikat dengan 1 juta lebih kasus. Sementara di urutan kedua yang jauh lebih kecil daripada Amerika ada Rusia, disusul Inggris, Spanyol, Italia, dan Indonesia dari segi jumlah kasus ada di urutan ke-33 dengan 17.514 kasus data kemarin siang hari Minggu 17 Mei 2020. Sementara peringkat ini yang berdasarkan total kasus tidak sama dengan angka kematian karena kalau berdasarkan dengan angka kematian Amerika memang ada di peringkat 1 83.000 lebih, sementara di peringkat 2 bukan Rusia melainkan Inggris dan disusul Italia, pemirsa. Sementara Indonesia ada 1.148 kematian dan kalau kita melihat secara global sejauh ini sudah ada 216 negara yang dilaporkan terinfeksi virus COVID-19. Padahal kalau kita lihat data dari PBB, anggota negara PBB saja hanya ada 193 negara. Dan secara global sudah ada 4 juta lebih warga dunia yang terinfeksi COVID-19 dan dalam beberapa bulan ini di seluruh dunia sudah ada 302.169 orang meninggal dunia. Ini data secara global, pemirsa, dan kalau kita perhatikan dari 5 besar negara dengan kasus COVID-19 ini, negara Tiongkok yang merupakan negara pertama yang mengkonfirmasi adanya virus corona tidak ada di dalam daftar ini. Begitu juga dengan Korea Selatan, padahal Korea Selatan juga sempat kasusnya tinggi begitu karena kedua negara ini sudah mulai sembuh dari virus corona. Kita lihat informasi grafis berikutnya, pemirsa. Ini adalah sejumlah negara yang sedang menghadapi gelombang kedua COVID-19. Jadi walaupun Tiongkok dan juga Korea Selatan dinyatakan sempat sembuh, tapi ternyata saat ini mereka sedang menghadapi gelombang kedua serbuan virus corona. Kita mulai dari Tiongkok yang setelah membuka lockdownnya khususnya di Provinsi Hubei di kota Wuhan, ternyata saat ini melaporkan ada 14 kasus baru pada 10 Mei 2020 dan sampai saat ini 18 Mei terus bertambah. Korea Selatan juga menghadapi gelombang kedua dari virus corona. Sama seperti Tiongkok melaporkan kasus pertama ini pada 10 Mei 2020, padahal saat itu di Korea Selatan sempat sebulan lebih 0 penambahan kasus harian. Namun jika Tiongkok tadi melaporkannya 11 kasus baru di hari pertama, sementara Korea Selatan langsung ada 34 kasus baru setelah pelonggaran physical distancingnya. Ternyata negara Timur Tengah di Iran juga menghadapi hal serupa, yaitu ancaman dari gelombang kedua virus corona. Karena warga tidak taat physical distancing, maka angka pertumbuhan virus corona di 3 provinsi di negara Iran meningkat 3 kali lipat. Sekali lagi karena warganya tidak taat physical distancing. Ini informasi grafis tentang negara-negara yang menghadapi gelombang kedua virus corona, dan kita lihat juga informasi grafis karena sekarang saat ini dunia bersama-sama mencari vaksin dari virus corona ini, pemirsa. Sejumlah negara, dalam catatan saya setidaknya ada 11 negara yang sudah melaporkan bahwa mereka mencoba mencari tahu dan mencari vaksin dari virus corona, dan saya meng-highlight 4 di antaranya. Tapi kita lihat dulu negara-negara yang melonggarkan lockdown tadi. Ada Swiss yang lockdown sejak 19 Maret, namun sudah mulai melonggarkan lockdownnya dalam 3 fase. Di fase pertama sudah dimulai 27 April, 11 Mei, dan pada 8 Juni nanti. Pada pelonggaran yang terakhir, restoran dan juga bar sudah mulai dibuka di Swiss. Lalu ada juga India yang juga sempat paling parah, sudah melakukan lockdown sejak 25 Maret. Dan pelonggaran lockdown ini dilakukan dalam 2 tahap pada 25 April 2020 dan 3 Mei 2020 kemarin. Toko-toko di pasar sudah mulai dibuka. Begitu juga dengan negara bagian California di Amerika Serikat, hanya 1 negara bagian saja. Mereka menyatakan bahwa pada Juli 2020 nanti
tahun ajaran baru akan dimulai. Begitupun dengan pelonggaran dari lockdown di negara bagian California ini yang akan dilakukan melalui 4 fase atau secara bertahap. Begitu juga dengan negara tetangga kita Singapura yang sudah mulai dibuka lockdownnya sejak 4 Mei 2020 dan secara keseluruhan negara-negara ini menerapkan kebijakan walaupun lockdown sudah dibuka atau dilonggarkan, tapi kapasitas orang yang masuk ke restoran ataupun bar tetap dibatasi sampai 50%-nya saja. Sekarang kita lihat 6 negara yang sudah memulai mencari vaksin, pemirsa. Saya highlight beberapa di antaranya, ada Kanada dan juga ada Tiongkok sendiri dan Inggris. Kanada ternyata sudah mulai melakukan uji coba pencarian vaksin kepada 200 musang. Mengapa musang? Karena musang ini dianggap sistem pernafasannya mirip dengan manusia. Dan sampai saat ini Kanada masih mengharapkan hasilnya pada bulan Mei ini. Artinya proses ini masih berjalan di Kanada. Sementara di Tiongkok sendiri juga sudah melakukan uji coba vaksin pertama pada 16 Maret 2020. Namun Tiongkok sudah lebih maju karena sudah melakukan uji coba vaksin kepada manusia. Ini untuk tahap pertama dan saat ini mereka tengah mempersiapkan untuk tahap kedua. Sementara Inggris juga sudah melakukan uji coba vaksin kepada manusia sama seperti Tiongkok dengan melibatkan akan ada 6.000 sukarelawan dan tahap pertama sudah berjalan dengan melibatkan 510 sukarelawan yang usianya antara 18 sampai 55 tahun. Lalu menyikapi pernyataan WHO tadi bahwa virus corona tidak akan hilang dari dunia dan kita harus mempersiapkan istilah the new normal life atau kehidupan normal yang baru. Bagaimana dengan persiapan di Indonesia? Karena Presiden Jokowi juga sudah mulai memberikan pernyataan resmi pasca WHO mengumumkan hal itu. Kita lihat informasi grafis berikutnya, ini adalah hal yang dipersiapkan oleh Indonesia. Dalam hal ini ada Kemenristek dan juga BRIN, Kementerian Riset dan Teknologi dan juga Badan Riset Inovasi. Disampaikan pada akhir pekan kemarin bahwa pemerintah dalam hal ini Menristek sudah menyusun protokol hidup berdamai dengan COVID-19 sebagai alternatif menyambung pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Setidaknya pemerintah melakukan perkuatan dari 2 penelitian. Yang pertama yaitu menciptakan suplemen daya tahan tubuh sehingga sistem kerjanya mencegah masyarakat terinfeksi dari COVID-19. Ini sebagai gambaran apabila ternyata vaksin atau obat dari penyakit COVID-19 ini tidak ditemukan, maka pemerintah akan membuat suplemen agar daya tahan tubuh masyarakat semakin kuat. Sementara dari sisi lainnya, pemerintah juga menggencarkan metode tes COVID-19, mengembangkan rapid test dan juga PCR, termasuk memperbanyak jumlahnya, sehingga jika nanti dalam new normal life, semua masyarakat diminta untuk melakukan segala sesuatunya secara virtual. Namun apabila fisiknya tetap harus hadir dalam suatu acara di suatu tempat, maka mereka semua akan diharuskan mengikuti rapid test atau PCR dulu sebelum hadir di tempat itu, pemirsa. Lalu apakah memang virus corona ini tidak akan hilang dari dunia, khususnya dari Indonesia? Dan kita betul-betul harus menjalani hidup secara new normal life tadi. Kita melihat pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada hari Jumat 15 Mei 2020. Kemarin Presiden menyebut dalam tatanan kehidupan baru nanti, memang itu yang harus kita pegang, kita harus berdamai dengan COVID-19. Namun Presiden juga menambahkan bahwa masyarakat tetap harus produktif dan juga tetap optimis karena saat ini banyak negara di dunia juga masih mencari vaksin atau obat dari virus COVID-19 ini. Dan selain itu juga sejumlah kementerian juga sudah mulai mempersiapkan era new normal life yang ada di dunia. Saya kembalikan ke Sumi. Terima kasih Dade untuk pemaparannya.